News and Talk. Mulai tahun 2023 ini, ijazah PAUD akan dijadikan syarat untuk masuk sekolah dasar negeri di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ijazah PAUD yang dijadikan syarat masuk SD negeri ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menempuh pendidikan. Hal ini dikarenakan dalam pendidikan PAUD sudah ditanamkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, apa saja yang perlu diperhatikan? Kita sudah bersama dengan pengamat pendidikan yang juga sekretaris jurusan pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Semarang, Rina Windiarti, SPD, MN. Elshinta News and Talk. Bu Windy, rencananya di tahun ajaran baru nanti, Pemkot kan akan menerapkan ijazah PAUD untuk syarat masuk SD. Apa saja, Bu, yang harus diperhatikan, Bu? Iya, baik, terima kasih Mas Okta. Ini menarik ya ketika kita bicara tentang PAUD ya. Jadi kalau misalnya ini masih banyak juga di lingkungan masyarakat kita yang menyatakan bahwa PAUD itu hanya sebatas anak-anak yang misalnya ikut PAUD saja. Padahal ketika kita bicara PAUD itu, ini saya menjelaskan awal dulu ya. Oh, Mas baik, Okta, silakan tidak apa, Bu. PAUD itu seperti payungnya gitu, yang isinya adalah ada pendidikan formal dan non formal. Nah, apa saja sih yang ada di dalam PAUD itu? Mulai dari anak-anak yang dititipkan ya di TPA, kemudian TPA itu tempat pendidikan anak, kemudian kaki atau kelompok bermain, kemudian ada lagi mungkin di lingkungan masyarakat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan namanya BKB atau Bina Keluarga Balita begitu ya. Terus post-PAUD itu termasuk pendidikan PAUD yang non formal. Kemudian untuk formalnya itu masuk ke TK, kemudian atau RA ya. Kalau TK itu di bawah Kementerian Pendidikan, kalau RA itu di bawah Kementerian Agama. Jadi makanya kenapa ada TK dan RA. Kadang-kadang masyarakat umum gitu ya masih apa sih bedanya TK dengan RA? Padahal memang RA itu nanti kontennya itu lebih banyak keagamaan begitu Mas. Dibanding dengan TK. Kalau TK itu lebih umum gitu ya. Nah, terkait dengan kebijakan untuk ijazah PAUD ini sangat baik ya, karena memang di luar negeri sendiri pun pendidikan anak usia dini ini menjadi sesuatu yang paling penting gitu ya. Saya setuju dengan tadi dengan Pak Ahsan ya, jadi bahwa yang menginformasikan karena di segala sisi atau aspek itu di PAUD itu yang pertama kali dikenalkan di PAUD. Akan ada bedanya ketika anak-anak ini yang mengikuti sekolah atau kegiatan di PAUD dengan anak-anak yang tidak mengikuti kegiatan di PAUD di jenjang SD misalnya. Nah, anak-anak yang ada di jenjang SD ini kan jenjang SD ini usia 7, mulai dari 7 tahun begitu ya kalau secara umum. Di mana di usia 7 tahun ini perkembangannya akan berbeda dengan anak-anak usia di bawah 7 tahun. Kalau kita bicara PAUD di Indonesia sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 maksud saya, itu PAUD itu atau kita bilang ya PAUD itu ada di usia 0 sampai 6 tahun, begitu ya, 0 sampai 6 tahun. Nah, kalau di luar negeri, menurut NAEYC di Amerika itu 0 sampai 8 tahun, di mana di tahun-tahun ini adalah tahun-tahun krusial yang di mana perkembangan anak-anak ini menjadi masa keemasan, kita menyebutnya gitu, atau golden age. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan Mas Okta, ketika kita mengajar, mana sih lebih susah? Kayaknya kalau mengajar TK atau mengajar anak usia itu lebih orang bilang mungkin lebih mudah ya, padahal tidak gitu. Karena apa? Karena di PAUD ini kebiasaan tadi apa yang disebutkan Pak Hasan, pembiasaan itu memang diawali dari PAUD itu. Nah, nanti pendidikan karakter masuk ke situ, kemudian segala aspek dan mulai aspek bahasa, kognitif, motorik dan sebagainya, dan 6 aspek itu masuk di PAUD. Nah, nanti di SD tinggal meneruskan. Nah, sebenarnya lebih enak kalau anak-anak yang sudah masuk PAUD itu terus kemudian lanjut ke SD, karena pembentukan awal itu ada di PAUD, dan itu yang sulit gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang, wah jadi guru TK mah gampang gitu ya, cuma tepuk-tepuk nyanyi, enggak, saya tidak setuju gitu ya. Karena memang
di sinilah di pendidikan PAUD ini yang paling dasar. Kalau tadi disebut ijazah PAUD itu diterapkan, saya sangat setuju karena memang ini kan bahasanya kan sudah dari tahun 2020 ya. Setahu saya itu ada perwal nomor 56 tahun 2020 itu yang menyatakan bahwa anak-anak itu di bawah 7 tahun itu harus memiliki ijazah PAUD. Yeah. Cuman memang ini masih digodok lagi gitu ya untuk dikeluarkannya ijazah PAUD. Atau memang mungkin di beberapa tempat juga sudah dilaksanakan karena di tahun lalu saya ingat saya dengan Pak Rizky waktu itu membahas di awal itu mengenai ijazah PAUD ini. Begitu Mas Okta. Apa sih Bu yang dipelajari di PAUD ini yang menjadikan ini penting gitu daripada anak-anak tidak dimasukkan ke dalam PAUD? Iya, oke. Banyak sekali ya Mas. Kita akan bisa membedakan anak-anak yang terstimulus dengan anak-anak yang tidak terstimulus. Anak-anak sekarang, tantangan kita sebagai orang tua adalah anak-anak ini berhadapan dengan gadget. Gadget itu ada macam-macam, gitu ya. Gadget itu kita bisa bilang nggak cuma HP saja, tapi tablet, laptop, bahkan TV sekalipun itu disebut dengan gadget. Anak-anak yang memiliki paparan gadget banyak ini otaknya itu tidak akan terstimulus dengan baik. Jadi kalau misalnya anak itu, kalau kita ada perbandingan anak yang lebih banyak menggunakan gadget dengan anak-anak yang terstimulus dengan terlatih, misalnya dia bekerja secara, dia bermain ya, maksudnya bukan bekerja, bermain secara fisik, motorik, begitu ya, itu memang perkembangannya anak-anak dan akan berbeda sekali dengan anak-anak yang tadi bermain gadget. Nah, anak-anak yang terstimulus ini memang istilahnya ya, kalau kita bicara tentang sekolah, begitu ya, pendidikan, nah anak-anak yang masuk ke dalam jenjang PAUD ini, dia akan berstimulus dengan baik, insya Allah ya. Yeah. Asal kegiatannya ini memang kegiatan guru-guru ini kan sekarang berhubungan dengan MBKM nih Mas, Merdeka Belajar, guru-guru dituntut untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang lebih banyak menggunakan keterampilan anak ya untuk melakukan sesuatu, bukan hanya menulis atau mengerjakan lembar kerja saja. Kalau mungkin dulu zaman dulu itu banyak guru yang memberikan lembar kerja begitu, atau mungkin majalah ya, anak-anak mewarnai di situ, kemudian menulis di situ, melakukan kegiatan di situ. Tapi sekarang dengan MBK ini guru-guru dituntut lebih profesional untuk bisa memberikan kegiatan yang tidak hanya bermakna tapi juga melatih koordinasi mata dengan tangan, mata kaki gitu ya, fisik mata dan sebagainya gitu. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan karena tidak semua orang tua di rumah itu bersinergi dengan guru di sekolah gitu. Dan kalau misalnya anak-anak ini yang ada di dalam kepautan, kemudian guru kemudian berkomunikasi dengan orang tua untuk menstimulus juga di rumah gitu ya, kemudian memberikan penguatan kepada orang tua, terus memberikan juga atau menanyakan bagaimana kegiatan anak-anak di rumah begitu ya, untuk meminimalisir anak-anak bersentuhan dengan gadget, itu akan lebih luar biasa potensi anak-anak, karena memang anak-anak ini didesain bukan bermain gadget gitu ya Mas Bapak ya, tapi anak-anak ini memang butuh bermainnya bukan hanya gadget. Bermain, kalau kita dulu zaman saya kecil gitu ya, kita banyak dengan kita belum nggak pernah tahu atau gitu apa gitu, belum ada handphone gitu ya. Itu masih karet, main kelereng gitu ya, main kalau di Jakarta bilangnya demprak, kalau di sini apa ya Mas ya? Apa itu? Demprak itu yang loncat-loncat dengan batu dilempar itu apa? Oh iya benar engklek. Nah, kayak gitu kan kita jadi lebih terampil gitu ya, secara fisik kita jadi lebih sehat, kita bisa berhitung begitu. Nah, kalau sekarang kan tantangannya begitu.
Iya. Berarti ini ya Bu ya, di PAUD ini tidak hanya mungkin diajarkan seperti keterampilan menulis, membaca, tapi juga ini jiwa sosial, kemudian juga koordinasi antar anggota tubuh dan juga dengan teman-temannya itu juga penting gitu ya di PAUD. Betul. Nah, jadi kalau misalnya di dalam sosialisasi tadi Mas Okta menyebutkan itu ya, memang sesungguhnya ketika anak-anak masuk ke satuan PAUD sejenis misalnya, mereka itu memang dituntut untuk bisa bersosialisasi dulu nih. Yang penting itu bagaimana anak satu ini akan bersosialisasi dengan anak yang lain. Bagaimana kemudian anak ini nanti akan berdiskusi dengan anak lain yang nantinya akan mengembangkan kemampuan kebahasaan, terus kemampuan juga untuk berkoordinasi, kolaborasi, begitu ya. Nah ini penting sekali. Makanya pendidikan di PAUD itu sangat penting dan artinya tidak boleh disepelekan, gitu. Karena memang kalau misalnya boleh dibilang kalau misalnya mau diwajibkan pun kami sangat setuju begitu ya untuk pendidikan PAUD itu pendidikan wajib gitu ya sebelum SD. Ini tadi Pak Hasan juga sempat bilang persentase kasar ya Bu ya. Menurut Pak Hasan itu ada pemerataan anak TK itu di Semarang 85 hingga 90%. Apakah indikator ini sudah baik atau apa yang perlu menjadi catatan untuk mendorong memaksimalkan angka ini Bu? Iya, oke, baik. Kalau secara angka mungkin Pak Hasan lebih paham ya, tapi kalau untuk di masyarakat sendiri yang saya tahu ini dari di lingkungan kecamatan mungkin ya, kecamatan terus turun ke kelurahan, terus dari kelurahan turun ke RW. Ini di lingkungan masing-masing RW ini sejatinya sudah ada pos PAUD. Gitu ya, pos PAUD itu PAUD yang terintegrasi dengan posyandu. Nah, jadi kalau misalnya dalam lingkungan kita ada pos PAUD, nah itu berarti lingkungan itu sudah ada terintegrasi dengan baik dengan posyandu begitu ya? Ya, betul. Kegiatan untuk anak-anak usia 2 sampai 4 tahun. Gitu. Jadi anak-anak belajar untuk bersosialisasi dan bermain gitu ya. Mungkin di lingkungan masyarakat itu terus kemudian nanti baru masuk ke jenjang selanjutnya, mungkin kalau usianya sudah mencukupi misalnya anak usia 5 tahun gitu dia masuk ke TK B misalnya, atau misalnya anak-anak yang usia 4 tahun itu dia bisa masuk ke TKA, jadi 4-5 tahun TKA, 5-6 tahun ke TKB begitu Mas. Tapi Bu, apabila ini ada mungkin anak yang sudah lewat dari usia PAUD-nya langsung kemasukan SD itu tidak apa-apa atau ada yang perlu ditingkatkan dari anak tersebut? Iya, jadi kalau dibilang tidak apa-apa gitu. Akan berbeda perkembangannya. Anak-anak yang tadi terstimulus sebelum masuk SD karena di usia 7 tahun itu perkembangan anak-anak itu kan kita mengharapkannya kalau sesuai dengan STPPA, kalau kita bicara kurikulum satuan tingkat satuan saya lupa. Saya lupa apa penjelasannya, tapi STPPA itu di kurikulum 137 2014 ya itu disebutkan bahwa ada jenjang usia anak yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi di situ ada nanti usia 4 tahun itu sudah bisa apa saja, 5 tahun apa saja secara umum gitu ya. Nanti akan berbeda lagi kalau kita bicara dengan anak-anak yang berkebutuhan. Kemudian 7 tahun, 5 tahun apa, 6 tahun apa. Nah, apakah kemudian nanti di usia 7 tahun misalnya anak-anak ini masuk SD, begitu atau 6 tahun anak-anak masuk SD, perkembangannya ada, mungkin ya, ada banyak yang terlewati begitu ya. Anak-anak yang tadinya mungkin dia bisa memegang tulisan begitu, memegang pensil atau bolpen dengan baik, karena belum terstimulus dengan baik ya di usia sebelumnya, maka ini akan menjadi permasalahan. Begitu juga dengan aspek yang lain, kognitifnya begitu ya, terus bagaimana bahasanya begitu. Intinya nanti akan berhubungan dengan perkembangan si anak tersebut. Berarti ini membuat
orang tua, guru, dan termasuk anaknya sendiri harus lebih berkejar kelas gitu ya Bu? Mengejar mungkin ketertinggalan dari teman-teman yang masuk ke PAUD gitu ya? Iya, begitu Mas. Karena memang saya mikir memang ini penting kok di tingkat anak-anak masuk ke PAUD itu penting begitu ya. Saya setuju Pak Hasan, memang ini penting gitu ya untuk masuk ke PAUD, karena memang di masyarakat kita memang masih banyak juga yang menyatakan itu tadi, ngapain sih masuk PAUD gitu ya. Misalnya PAUD cuma bermain-main aja, padahal justru bermain itu yang akan mengembangkan berbagai kemampuan anak-anak itu tadi. Makanya kenapa bukan berarti mungkin di PAUD itu anak-anak disuruh memegang pensil atau bolpen begitu ya, tapi sebelum memegang pensil ini apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu distimulus. Anak-anak itu harus belajar untuk merobek kertas, meremas kertas misalnya ya. Terus kemudian dia harus bisa juga menggunting. Nah, ini adalah perkembangan awal sebelum mereka memegang pensil atau bolpen begitu. Jadi bukan kemudian di TK itu diajarkan calistung begitu ya. Ada menulis dengan pensil, berhitung dengan secara logika, secara abstrak gitu, tidak. Tapi anak-anak ini diperlakukan dengan bermain. Bermainnya seperti apa? Nah, ini guru-guru sekarang dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif gitu, untuk meningkatkan perkembangan anak. Begitu, Mas. Terakhir Bu Windy, apa sih yang perlu dijadikan catatan khususnya pada jenjang PAUD ini, dan apa yang perlu ditingkatkan, serta mungkin sedikit tadi kan sudah diberi himbauan, ini himbauan tambahan mungkin bagi orang tua agar anaknya ini ayolah dimasukkan mungkin ke PAUD gitu Bu. Iya, jadi saya akan lebih cenderung untuk mengajak orang tua di luar sana begitu ya, untuk mengikuti anak yang memiliki anak usia dini begitu ya, usia dini sampai 6 tahun, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kepautan. Baik boleh itu pos PAUD atau mungkin sebelumnya sebelum ke pos PAUD mungkin misalnya orang tuanya dulu nih yang ikut BKB, Bina Keluarga Balita, gitu di lingkungan masyarakat. Harusnya ada begitu di lingkungan RW atau RT begitu ya, harusnya ada. Kemudian orang tua yang akan mengikuti BKB ini akan mengetahui bagaimana orang tua untuk mengembangkan potensi anak, mengembangkan meningkatkan perkembangan anak-anaknya. Nah, orang tua yang cerdas adalah orang tua yang bisa memahami bagaimana kita sebagai orang tua harus mampu menjadi orang tua yang tidak hanya memberikan nafkah saja, tapi pendidikan juga iya. Begitu ya. Jadi orang tua yang memiliki informasi pendidikan untuk anaknya, kemudian nanti anak-anak bisa diikutkan dalam pos PAUD di lingkungan masyarakat. Terus mungkin kalau misalnya orang tua yang bekerja bisa anak-anak bisa dititipkan di daycare atau tempat penitipan anak. Di situ juga anak-anak bisa terstimulus gitu ya. Terus kemudian masuk ke kelompok bermain. Terus kemudian nanti bisa masuk ke jenjang selanjutnya, yaitu TK atau RA. Nah, kegiatan atau program-program ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua, karena dan orang tua harus mau dan berusaha untuk mencari tahu apa sih kebutuhan untuk anak kita, karena itu anak kita, bukan anak orang lain. Beda kalau orang lain kita tidak akan bersentuhan begitu, tapi ini karena kita sudah menjadi orang tua dan kita harus bisa menjadi orang tua yang cerdas. Jadi bukan orang tua yang jadi-jadian, tapi orang tua yang betulan. Jadi orang tua yang betulan itu orang tua yang mengetahui apa sih kebutuhan anak kita, bukan hanya kebutuhan kebutuhan dipenuhi permintaannya gitu, bermain gadget, tidak, bukan itu. Tapi kebutuhan anak kita adalah bermain yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai macam atau meningkatkan berbagai macam aspek perkembangan itu tadi. Gitu, Mas Okta. Baik, berarti jadilah ortu yang cerdas untuk mengetahui kebutuhan anaknya ya Bu ya. Terima kasih Bu Windy atas waktunya pada siang hari ini ya Bu ya. Selamat siang Bu, sampai jumpa.
Demikian pendengar, pengamat pendidikan yang juga sekretaris jurusan pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Semarang, Rina Windiarti, SPD, MF. Semarang News and Talk.